Di video kali ini, kita akan coba belajar sama-sama bagaimana strateginya exit atau cari strategi exit ketika teman-teman nyangkut di suatu saham. Penasaran bagaimana strateginya? Yuk simak video kali ini. Semangat pagi teman-teman, kembali lagi di Saham Mantul. Di video kali ini, kita akan coba bagaimana cara keluar dari sangkut di saham. Jadi, di video kali ini kita coba belajar bersama-sama bagaimana sih caranya ketika mau exit, ketika teman-teman mau exit pas lagi nyangkut di saham. Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu kondisinya itu nyangkut dan minus tuh berapa persen gitu. Dari equity tapi ya, misalkan teman-teman punya equity 100 juta, terus minusnya, oh minusnya 2 juta, 3 juta. Oh kalau di bawah itu atau di bawah 5% dari equity udah cut aja. Nggak usah babi bu mengkir panjang ketika misalkan teman-teman punya loss sebanyak 5% dari modal ya, bukan 5% di bawah 5% loss 5% enggak, tapi 5% dari modal. Misalkan lagi floating loss 2 juta, 3 juta dan teman-teman misalkan punya punya modalnya itu 100 juta gitu ya. Di bawah 5 juta masih loss udah nggak usah babi bu, teman-teman udah langsung keluar aja, salah belajar lagi, pahami lagi, eh, evaluasi lagi bagaimana sih harusnya cari lagi gayanya mau buy on breakout, buy on support atau analisa seperti apa gitu. Balik lagi belajar lagi, udah cut aja dulu. Tapi kalau misalkan itu teman-teman di atas 5% dari equity, ya udah berarti teman-teman harus cari strategi exitnya. Gimana strategi exitnya? Yang pertama adalah teman-teman harus cek di sisi teknikalnya. Jadi harus dicek bagaimana sih posisi saham yang lagi teman-teman sangkut atau yang dipegang gitu. Sisi teknikalnya, sisi cek dulu dia posisinya downtrend atau lagi uptrend gitu. Jadi kalau misalkan downtrend jadi uptrend ya udah sama-sama cut loss. Kenapa? Kak, kenapa misalkan bisa nggak sih kita pegang ini lagi nyangkut terus naik? Wah jangan jangan berharap seperti itu. Karena kalau misalkan kita udah salah, kita udah nyangkut, jangan berharap untuk bisa langsung cuan. Itu akan sangat apa namanya, akan sangat mustahil gitu, akan dan itu kan lama gitu. Jadi ya udah ketika memang kita udah salah, daripada itu akan nambah lagi resiko kesalahannya, nambah gede lagi kesalahannya, itu akan mempersulit teman-teman, akan memperbanyak atau menambah lossnya teman-teman gitu. Jadi cara yang pertama apa? Cara yang pertama adalah ya udah tinggalin sahamnya itu. Salah satunya jalan adalah cut loss. Itu caranya. Jadi bersihin dulu portofolionya, kosongin dulu portofolionya. Caranya ya cut loss. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita pegang saham yang cut loss, yang merah terus dan ini akan menyebabkan teman-teman nggak semangat atau teman-teman akan merusak dari yang namanya psikologis. Jadi bersihin dulu semua, eh, bersihin dulu semua portofolionya, saham di portofolionya. Setelah bersih, teman-teman evaluasi lagi. Kalau misalkan teman-teman eh, sulit gitu, ya, aduh saya nggak berani. Udah teman-teman pakai virtual account dulu, pakai virtual account dulu, coba lagi, tes lagi, belajar lagi. Yang kedua pakai virtual account. Nah, disitulah teman-teman bisa mencoba lagi gitu. Jadi itu minim resiko kalau virtual account. Tapi teman-teman bisa latihan, latihan di mana entry-nya di mana, strategi exit-nya di mana gitu ya. Apa planningnya gimana. Nah, itu teman-teman bisa belajar lagi di virtual account. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman udah nyangkut, gimana cara bersihnya? Strateginya yang pertama, teman-teman harus cek dulu sisi teknikalnya. Jadi teknikalnya ini si sahamnya lagi apa? Downtrend atau trend. Kalau lagi downtrend, teman-teman bisa exit di support atau enggak
resist terdekat. Syukur-syukur bisa di BEP, tapi ini jarang banget. Seperti apa? Contohnya misalkan nih, ini lagi downtrend. Ini saham lagi downtrend gitu ya. Ini resistnya, ini supportnya dia jebol ke bawah. Nah, ketika teman-teman ada posisi ini, ya udah, kalau menurut saya langsung ketika dia jebol lagi di support ini teman-teman keluar. Kenapa? Ketika teman-teman salah, dia turun, 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 akhirnya makin dalam, makin dalam. Jadi kita cek dulu, cari support terdekat. Supportnya di sini udah. Tapi kalau misalkan ini sampai ternyata naik, 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 ada di resist, udah meningkat dulu. Tapi di situ cut loss-nya tidak begitu besar ketika di resist mungkin akan sedikit ke BEP. Syukur-syukur ketika resistnya ini jebol, syukur-syukur bisa BEP. Tapi ketika downtrend ini udah jangan bawa bibu, jangan berharap, jangan nanti naik lagi nggak usah pakai sarapan, teman-teman bisa exit di support ini. Jadi titik support ini teman-teman akan tandain ketika jebol di sini udah keluar aja. Kalau misalkan tidak menyentuh ini, ya udah tunggu di resist sampai akhirnya dia jebol resist sudah keluar. Jangan berharap lagi sampai ke BP. Kenapa? Ketika kita lagi salah, jangan nambah kesalahan lagi. Gitu. Jadi kalau apa namanya di kehidupan misalkan gitu ya. Ketika misalkan kita bawa mobil, terus kita belum bisa sebenarnya bawa mobilnya belum bisa, masih belajar bawa mobil gitu ya. Ketika cedera nabrak nih, waduh nabrak, kalau kita lanjutin lagi karena kita belum bisa, kan nabrak 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 akhirnya mobilnya kan semakin rusak. Caranya gimana? Ya udah belajar dulu, privat dulu, latihan dulu gitu. Jangan langsung di jalan raya, mungkin di lapangan dulu belajar mobilnya atau di jalan kosong dulu, lihat dulu apa, minta ke tempat belajar mobil gitu ya. Ada mentornya, ada yang ngajarinnya, udah bisa, udah oke, baru pakai mobil lagi di jalan raya. Kalau enggak, ya udah makin parah gitu. Sama di saham juga. Ketika teman-teman belum bisa, salah entry, udah loss gitu ya. Udah cut dulu, beresin dulu, balik lagi. Salahnya di mana, evaluasi lagi. Oh, ini salahnya di sini, salah analisa, salah entry. Nah, itu sama entry-nya harus benar-benar bikin plan yang baik. Jadi latihan dulu. Jadi ketika misalkan dia gagal jebol di support, cut. Jika dia di resist, menyentuh resist sudah cut dulu, belajar dulu, jangan pakai harapan. Itu yang pertama ketika dia sahamnya downtrend. Itu ini bahaya banget di downtrend ini teman-teman, jangan di keep, tetap aja langsung tanpa babi bu cut loss gitu. Udah salah dan salah. Kenapa? Karena strategi exit ini selain teman-teman apa menggunakan strategi, ada satu lagi hal psikologis yang harus teman-teman pahami, di mana itu adalah belajar kedewasaan. Kalau teman-teman belum dewasa, teman-teman belum bisa dengan ikhlas untuk cut loss. Tapi kalau teman-teman udah langsung cut loss, teman-teman berarti sudah dewasa di market. Jadi selain strategi ini juga teman-teman harus belajar juga sisi psikologisnya, yaitu belajar bagaimana dewasa di market. Yang kedua, ketika teman-teman tuh melihat bahwa saham yang teman-teman ternyata uptrend, walaupun uptrend dia berubah arah uptrend gitu dan titik BP-nya ada di atas ini gitu. Nah, teman-teman ada tiga titik yang teman-teman bisa exit. Yang pertama, ketika dia impuls atau di ujung ini, jadi beberapa kali dia gagal di resist, sudah langsung cut aja di situ. Kan ini akan coba naik lagi. Jangan pakai harapan. Tetap ketika teman-teman sahamnya lagi naik gitu ya, udah di sini cut dulu, belajar lagi salahnya di mana. Kenapa? Bisa aja di sini dia ternyata gagal dan dia bawa ke bawah lagi. Nah, daripada langsung ke bawah, udah langsung cut aja di situ di impulsnya. Atau pilihan yang kedua di korektif ini. Jadi misalkan dia gagal-gagal dia turun, daripada makin dalam, udah dia keluar di korektif. Kalau nggak bisa keluar lagi, masih bertahan juga di support ini. Kenapa? Belum tentu support ini juga bisa naik. Kalau contohnya di sini kan naik gitu ya.
Nah, ketika dia makin dalam lagi, kalau misalnya gagal support lagi, bisa jadi ke bawah. Jadi tiga titik ini teman-teman bisa ditentukan untuk posisi exit seperti itu. Nah, ini hal ini kan tiga strategi ini akan bisa keluar dari yang namanya nyangkut di saham. Nah, supaya nggak nyangkut, saya bisa supaya nggak nyangkut teman-teman bisa belajar bareng sama saya yaitu di paket edukasinya saham mantul. Teman-teman di sini kita belajar ketika misalkan udah nyangkut nih, aduh udah nyangkut, ya udah kayak tadi udah salah mobil, teman-teman perlu belajar lagi, ada pendampingnya. Di sini saya akan eh, jelaskan bagaimana cara mengendalikan atau belajar untuk trading di saham. Jadi di kesempatan ini saya share eh, voucher di kolom deskripsi itu sampai 69%. Tapi ini vouchernya terbatas. Hanya sampai awal Oktober aja. Kalau lewat itu, teman-teman udah lewat, mungkin vouchernya tidak ada. Jadi manfaatkan vouchernya supaya teman-teman bisa dapat harga yang maksimal. Balik lagi di sini, ketika teman-teman udah tahu saham ini uptrend atau downtrend, teman-teman bisa cari titik untuk exitnya. Jadi ketika downtrend udah dalam beberapa minggu langsung. Tapi kalau misalnya lagi uptrend, cari impulsnya. Kalau misalkan nggak bisa di sini, coba di korektifnya. Tapi kalau misalkan, aduh lewat, udah daripada teman-teman makin dalam, udah di titik supportnya aja. Itu untuk strategi untuk exit. Tapi kalau misalkan beda lagi, kalau misalkan teman-teman punya harga di sini, nah ini bisa nambah barang untuk maksimal. Tapi kalau udah nyangkut, keluar dulu, latihan lagi, cek lagi bagaimana baiknya strategi apa yang baik untuk entry atau untuk bisa jual beli di saham. Jadi itu mungkin strateginya teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa evaluasi lagi. Pastikan teman-teman paham yang mana saham uptrend, saham downtrend. Kalau misalkan udah paham, cari titiknya, titik support untuk exit atau titik resist ketika dia itu downtrend. Kenapa di titik resist? Karena belum tentu dia tembus resistnya. Itu dia mungkin video kali ini. Semoga strategi exit ketika teman-teman nyangkut ini bermanfaat. Bagikan video ini bagi teman yang membutuhkan atau save video ini jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan di video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Semangat pagi, selamat, salam cuan teman-teman.